Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Kahfi, suatu surat yang sangat agung yang kita tahu bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat ya. Jadi ada namanya kahfian ya. Kahfian ya setiap hari Jumat ya. Dalam hadis-hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberi dia cahaya di antara dua Jumat. Yang ini menunjukkan perlu kesinambungan baca surat Al-Kahfi, ya. Terus tiap minggu karena Allah akan berikan dia cahaya di antara dua Jumat. Dalam hadis yang lain juga dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama' yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, maka akan keluar cahaya dari kakinya menuju ke atas ya, menuju ke langit ya. Dan akan meneranginya pada hari kiamat kelak dan akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Hal ini menunjukkan pentingnya kita membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat. Tiap pekan kita baca surat Al-Kahfi. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang baca surat Al-Kahfi akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dua cahaya di dunia dan di akhirat. Tadi disebutkan pada hari kiamat akan ada cahaya yang meneranginya tatkala dia di hari kiamat, dan di dunia juga dia akan diberikan cahaya, yaitu kata para ulama maksudnya dia akan diberi kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di antara dua Jumat. Ini merupakan faedah yang sangat mulia bagi orang yang baca surat Al-Kahfi. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang baca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi atau 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pentingnya surat Al-Kahfi. Kok sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca setiap pekan, setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat dengan faedah-faedah, dengan fadilah-fadilah yang begitu utama. Tentunya kandungan surat Al-Kahfi sangat penting untuk kita ketahui. Sampai disuruh kita untuk membacanya tiap pekan. Dan juga bisa menghindarkan kita dari fitnah dajjal. Kalau kita perhatikan isi dari surat Al-Kahfi, isinya mengandung 4 kisah. Isi surat Al-Kahfi mengandung 4 kisah yang diawali dengan kisah Ashabul Kahfi, kemudian Allah menyebutkan beberapa ayat, kemudian berpindah pada kisah berikutnya, kisah Sahibul Jannatain, dialog antara dua orang yang salah satunya memiliki dua kebun yang indah dan subur, yang kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan kisah berikutnya, setelah beberapa ayat Allah sebutkan kisah berikutnya, itu kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Kemudian Allah lanjutkan dengan kisah Dzulkarnain. Ya, ini 4 kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya metode
kisah dalam Al-Quran merupakan salah satu metode Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang keimanan. Dalam Al-Quran juga disebutkan ayat-ayat tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Dalam Al-Quran juga disebutkan ayat-ayat tentang adab. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan ayat-ayat tentang kisah-kisah. Bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran banyak. Baik kisah para anbiya, kisah para rasul, maupun kisah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala seperti para ashabul kahfi. Ya. Oleh karenanya metode menyampaikan kisah adalah metode yang penting. Karena dengan kisah, orang bisa melihat praktek nyata dari dalil-dalil. Kalau ada kisah-kisah yang nyata, kita sampaikan, itu salah satu metode dalam dakwah. Karena kisah tersebut menggambarkan tentang praktek langsung dari dalil-dalil dan lebih mengena kepada orang-orang yang mendengarkan kisah tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dituntut dari kita tatkala kita mendengarkan kisah-kisah, kita berusaha untuk mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Sampaikanlah wahai Muhammad kisah-kisah tersebut la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir, agar mereka bisa berfikir, mengolah otak mereka untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah. Kisah-kisah yang Allah sebutkan tentunya semuanya kisah menakjubkan. Semuanya kisah menakjubkan dan syarat dengan faedah-faedah. Kalau kisah tersebut tidak ada faedahnya, buat apa Allah sampaikan dalam Al-Quran yang dibaca hingga hari kiamat, yang diturunkan dalam sebuah kitab suci. Oleh karenanya kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya kisah-kisah yang indah, yang syarat dengan faedah-faedah. Dan dituntut dari kita adalah mengolah otak kita untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara." Sungguh pada kisah-kisah mereka ya, ibratun liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsan yuftara. Kisah tersebut bukanlah kisah fiktif dongeng yang dibuat-buat, tapi kisah nyata yang benar-benar terjadi dan banyak faedah. Karenanya para ulama menyebutkan semakin seorang cerdas, semakin mudah dia untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Maka pada kesempatan bahagia ini, saya ingin menyampaikan kisah Ashabul Kahfi dan faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama, terutama saya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Taisir Karimur Rahman karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan yang ketiga terkadang saya mengambil dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, namun yang paling utama adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan terakhir tafsir Al-Qurtubi. Dan saya mengutamakan tafsir Ibnu Katsir karena beliau rahimahullah adalah seorang muhaddits, ya, ahli hadis dan dari mazhab Syafi'i, sehingga beliau dalam tafsirnya memiliki perhatian terhadap masalah akidah. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang salah beliau bantah, dan ini jarang kita dapatkan, ya, sebagaimana perhatian Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Terutama beliau bermadzhab Syafi'i. Kemudian juga beliau kritis dalam masalah riwayat-riwayat. Ya. Kalau riwayat-riwayat isinya kemungkaran, maka beliau akan bantah. Dan ini sering beliau lakukan dalam tafsir beliau, terutama tatkala berhadapan dengan kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah Ashabul Kahfi ini tentunya sangat banyak kisah Israiliyat yang berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka butuh seorang yang kritis seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, seorang ahli hadis yang bisa memilah-milih mana kisah yang bisa disampaikan dan mana kisah yang tidak boleh disampaikan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi, apa sebab nuzulnya? Surat Al-Kahfi surat Makkiyah. Diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Dan sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir sendiri, riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mereka selalu berusaha ingin membatalkan dan memberhentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berusaha menempuh segala macam metode untuk bisa memberhentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka mempelajari metode untuk memberhentikan dakwah Nabi dengan pergi ke orang-orang Yahudi. Mereka pergi ke pendeta-pendeta Yahudi. Mereka ingin musyawarah bagaimana cara agar dakwah Muhammad bisa berhenti. Maka diutuslah dua orang musyrik, yaitu An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, diutus oleh orang musyrikin untuk pergi ke pendeta-pendeta Yahudi. Berangkatlah mereka berdua, kemudian mereka berbincang-bincang dengan pendeta Yahudi, ya, ingin tahu bagaimana caranya untuk bisa
mematahkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang Yahudi memberi ide. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Saluhu an thalathah." Tanyalah kalian kepada Muhammad tentang 3 perkara. Kalau dia bisa menjawab 3 perkara ini, fa innahu nabiyyun mursal, maka dia seorang nabi. Kalau dia tidak bisa, farrajul mutaqawwil. Kalau dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia seorang yang pendusta. Hanya pendusta dan menyampaikan sesuatu yang tidak dia punya ilmu. 3 pertanyaan tersebut, ini 3 pertanyaan ini berasal dari pendeta-pendeta Yahudi dan mereka mengetahui tentang kisah-kisah terdahulu. Tidak sebagaimana kaum musyrikin. Orang Yahudi punya kisah-kisah terdahulu, mereka tahu. Kata mereka, saluhu an fityatin kharaju zahabu fi dahril awal. Madza kana min amrihim fa inna amrahum ajib. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah beberapa pemuda yang mereka keluar di awal hari. Bagaimana kisah mereka? Sungguh kisah mereka adalah kisah yang menakjubkan. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, saluhu an rajulin tawafin yablughu masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakan tentang seorang pengembara yang telah sampai pengembaraannya sampai di bagian timur bumi dan bagian barat bumi. Mana ba'uhu? Bagaimana kisah pengembara ini? Dan yang ketiga, pertanyaannya saluhu anir ruh. Tanyakanlah kepada Muhammad tentang ruh. Ini 3 pertanyaan. Teka-teki yang disampaikan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Maka Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid pun gembira tatkala mendapat 3 pertanyaan ini. Maka mereka pun pulang, mereka berdua pulang menuju orang-orang musyrikin dan tiba saatnya untuk menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ini ada pertanyaan. Tolong dijawab. Pertanyaan pertama, kabarkanlah kepada kami tentang kisah para pemuda, beberapa pemuda yang keluar di pagi hari, apa kabar mereka? Sebenarnya ini pertanyaan yang tidak beres. Kenapa? Terlalu global. Kalau orang mau kasih teka-teki harusnya memberi ancang-ancang bagaimana tentang pemuda yang keluar di zaman ini mungkin, kemudian itu baru orang bisa tahu. Tapi kalau pertanyaannya sangat global, sangat umum, kabarkanlah kepada kami tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, bagaimana kabar mereka? Pemuda yang keluar di pagi hari sangat banyak. Ada keluar di Banjarmasin, ada keluar di Cilengsi, banyak. Terus ini pertanyaan bagaimana seperti ini? Bukan teka-teki, ini teka-teki yang mematikan. Siapa yang bisa jawab kalau begini? Tidak jelas. Tidak jelas. Pertanyaan kedua pun sama, tidak jelas. An rajulin tawafin yablughu masyariqal ardi wa magharibaha. Seorang pemuda yang dia pengembara, seorang laki pengembara yang dia sampai ke timur dunia dan sampai ke barat dunia. Tidak jelas siapa. Banyak orang yang mengembara. Jangan-jangan bajak laut sampai ke timur sampai ke barat. Tidak jelas. Ternyata maksudnya Dzulqarnain. Pertanyaannya memang ingin mematikan Nabi SAW, ingin mematahkan, tujuannya untuk mematahkan dakwah Nabi SAW agar Nabi tidak bisa jawab. Maka pertanyaannya sangat global. Pertanyaan ketiga masih lebih jelas, tanyakan tentang ruh. Maka kemudian Nabi SAW dalam riwayat disebutkan beliau mengatakan, besok saya kasih jawaban. Besok. Ternyata Rasulullah SAW tidak mengucapkan insya Allah. Rasulullah mengatakan apa? Besok. Kemudian keesokan harinya tidak ada jawaban, wahyu tidak turun-turun. Hari lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat, mulailah orang-orang musyrikin berkicau dan mulai menjelek-jelekan Nabi, menuduh macam-macam. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, enggak ada jawaban terus. Disebut dalam riwayat sampai setelah 2 minggu, kalau tidak salah hari ke-15 baru kemudian turun surat Al-Kahfi sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. 2 pertanyaan pertama tentang Ashabul Kahfi dan tentang Dzulqarnain dijawab dalam surat Al-Kahfi, adapun tentang ruh dijawab dalam surat Al-Isra. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka kita akan bacakan surat Al-Kahfi dengan tafsir singkat. Sebagaimana saya katakan, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, demikian juga tafsir Karimur Rahman karangan Syekh Abdurrahman bin Sa'di, kemudian yang ketiga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bagi yang punya terjemahan tolong dibuka ya. Punya surat terjemahan Quran terjemahan tolong dibuka agar bisa diikuti dengan lebih jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan bagi hambanya Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran tersebut ada kebengkokan. Ada kebengkokan. Iwaja, ada yang menafsirkan iwaja artinya
kebengkokan. Ada yang menafsirkan bahwasanya iwaja artinya Allah tidak menjadikan Al-Qur'an makhluk. Ini dua tafsiran disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi Al-Qur'an isinya semuanya lurus, tidak ada yang miring. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Qur'an, tidak ada kontradiktif dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Allah menyuruh mentadabburi. Seakan-akan Allah tantang, carilah kesalahan dalam Al-Qur'an kalau kalian bisa dapat. Tadaburlah, carilah. Bukan hanya lihat sekilas, cari sungguh-sungguh kesalahan dalam Al-Qur'an. Kalian tidak bakalan dapat. Walau kana min indi ghairillah, kalau Al-Qur'an dari selain Allah lawajadu fi ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapati Al-Qur'an tersebut banyak kontradiksi dan banyak pertentangan. Namun tidak ada pertentangan dalam Al-Quran dan tidak ada kesalahan dalam Al-Quran, tidak sebagaimana dalam kitab-kitab sebelumnya yang telah masuk tangan-tangan manusia untuk merubah-rubah Al-Quran tersebut. Dari sini kita tahu batilnya keyakinan orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran sudah terjadi perubahan, sudah ada distorsi, pengurangan dan penambahan, ada tangan-tangan nakal sahabat yang merubah-rubah Al-Quran. Seandainya kalau kita ikuti akidah mereka, berarti Al-Quran akan terdapat kontradiktif. Ya, maka ayat ini kita buang, ayat yang mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an falau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya, kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah maka akan didapati banyak kontradiktif. Seandainya Al-Qur'an ternyata sudah ada campur tangan-tangan para sahabat untuk merubah, mengurangi dan menambah, maka akan terdapat banyak kontradiktif dalam Al-Qur'an. Dan hilanglah mukjizat Al-Qur'an tatkala itu. Hilanglah mukjizat Al-Qur'an ya, karena di dalamnya akan terjadi kesalahan-kesalahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Al-Qur'an sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan tentang siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang melenceng dan berpaling dari Al-Qur'an. Bagi mereka azab yang pedih. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengamalkan amal-amal saleh, anna lahum ajran hasana, bahwasanya orang-orang beriman siapa mereka, yaitu alladzina ya'maluna shalihat. Saya katakan tadi ini dalil bahwasanya amal saleh merupakan sebab masuk surga. Ini di antara ayat ya. Anna lahum ajran hasana, bagi mereka pahala yang indah, ganjaran yang indah yaitu surga. Kemudian kata Allah makithina fihi abada, dan mereka akan kekal dalam surga tersebut. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi Al-Qur'an isinya inzar dan tabsyir. Peringatan dan kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan isi Al-Qur'an, dan peringatan bagi orang-orang yang melenceng dari Al-Qur'an, di antaranya kata Allah wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Sekarang saya tanya sama antum, yang berpendapat Allah punya anak ada berapa golongan? Siapa yang bisa sebutkan? Ada 3 golongan yang mengatakan Allah punya anak. Siapa aja golongan tersebut? Nasara. Semuanya tahu kalau Nasara. Ya, mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Yahudi. Apa kata Yahudi? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Kenapa Uzair dikatakan putra Allah? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Taurat hilang ya. Taurat hilang seiring dengan dihancurkannya Haikal Sulaiman, dihancurkan 2 kali, hilanglah Taurat. Sebelumnya juga tatkala dihancurkan hilang Taurat. Kemudian kata mereka ada seorang namanya Uzair, kemudian dia mendiktekan Taurat dari hafalannya. Oleh karenanya mereka mensucikan Uzair karena mereka anggap Uzair dapat wahyu dari Allah, maka dikatakanlah Uzair apa? Putra Allah. Padahal mereka tidak mengatakan Musa putra Allah. Padahal Musa terima langsung dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Uzair putra Allah. Yang ketiga, siapa yang mengatakan Allah punya anak? Siapa? Orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengatakan para malaikat adalah putri Allah. Ya. Mereka, oleh karenanya Allah bantah dalam Al-Qur'an, tilka idzan qismatun dhiza. Ini merupakan pembagian yang tidak adil. Kenapa orang-orang musyrikin mereka tidak suka punya anak perempuan? Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab sa'a ma yahkumun.
Kalau ada salah seorang mereka diberi kabar bahwasanya yang ternyata lahir adalah seorang putri, maka dia pun bersedih. Wajahnya sedih, ya, hitam karena terlalu sedih, malu punya anak perempuan. Ya, sembunyi dari kaumnya, jangan sampai ketahuan anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit tarab. Apakah anaknya ini dibiarin dulu kemudian nanti baru dibunuh, atau langsung dibunuh? Jadi mereka tidak suka punya anak perempuan. Anehnya, mereka tidak suka anak perempuan, tapi mereka katakan Allah punya anak perempuan. Mereka sendiri tidak suka punya anak perempuan, namun mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, itu para malaikat. Makanya Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW banyak model-model sesembahan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi seperti Nabi Isa, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang, ada juga yang menyembah malaikat. Ada juga yang menyembah malaikat dan mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat menakjubkan ya, kalau kita tahu bahwasanya para ulama sepakat, kalau ada orang misalnya di kampungnya tidak turun-turun hujan, lalu dia pun berdoa minta hujan kepada malaikat awan misalnya. Kemudian mengangkat tangan, wahai malaikat awan, turunkan hujan bagi kami. Ini syirik atau bukan? Syirik. Padahal benar-benar di awan tersebut ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur awan. Tapi kita enggak boleh minta kepada malaikat yang mengatur awan tersebut. Kita harus mintanya kepada Allah. Bagaimana lagi bukan syirik kalau kita minta kepada mayat yang Allah tidak suruh dia atur apa-apa. Kemudian minta kepada mayat. Sedangkan yang diperintahkan diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur awan, mengatur hujan, saya tidak boleh kita minta kepada malaikat tersebut. Harus minta langsung kepada Allah, apalagi kepada mayat yang tidak mengatur apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ya. Yang tatkala meninggal dunia mayat tersebut tidak bisa mandi maka kita yang mandikan, tidak bisa pakai baju maka kita yang kafankan, tidak bisa sholat maka kita yang sholatkan, tidak bisa pergi ke rumahnya maka kita yang angkat masukkan ke dalam liang lahat. Setelah itu kita minta sama mayat tersebut. Ya. Ya. Mbah, tolong saya mbah. Ya. Sudah lama saya nikah tidak punya anak mbah. Nah, kamu goblok, kamu yang tadi mandikan saya, kamu yang sholatkan saya, kamu yang terus minta sama saya. Saya aja dulu waktu masih hidup tidak punya anak, sekarang kau minta-minta anak dari saya. Artinya sebenarnya akal orang di mana? Malaikat tidak boleh kita minta kepada malaikat. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ayat ini wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk beri peringatan kepada orang-orang yang mengambil yang mengatakan Allah punya anak. Ayat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir mencakup 3 kelompok tersebut sebagaimana pendapat Al-Qurtubi rahimahullah. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah lebih condong bahwasanya ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Karena dialog antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Yang tanya kepada Nabi tentang 3 kisah siapa? Orang-orang musyrikin. Jadi peringatan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, "Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim." Tidak ada ilmu bagi mereka dan juga tidak bagi nenek moyang mereka, hanya turun-temurun mereka dapatkan, tidak ada dalilnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sungguh buruk kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tidaklah mereka ucapkan kecuali kedustaan. Saya katakan kesyirikan adalah dusta yang murni. Dusta yang murni. Ada maksiat yang tidak dusta murni, ada. Ada sedikit-sedikit baik-baiknya, ya. Ada sedikit-sedikit manfaatnya, ada banyak maksiat seperti itu. Tidak murni apa? Tidak murni keburukan. Tetapi kalau kesyirikan murni keburukan. Murni keburukan, murni kedustaan. Menyatakan bahwasanya ada makhluk yang berhak disembah selain Allah, maka ini kedustaan yang sangat besar. Oleh karena itu celakalah orang-orang yang berpemahaman pluralisme, yang mengatakan semua agama sama. Mereka telah menyamakan antara kesyirikan dengan tauhid. Bagaimana mau disamakan antara Islam yang menyuruh manusia untuk menyembah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, mau disamakan dengan penyembah makhluk, mau disamakan dengan penyembah nabi, penyembah wali, penyembah patung, ya, penyembah malaikat, penyembah matahari, penyembah sapi. Bagaimana mau disamakan dengan penyembah Allah Subhanahu wa taala? Ada yang menyembah sapi. Kok bisa sapi jadi Tuhan? Sapi kan beol, masa ada Tuhan yang beol? Kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kedustaan yang sangat nyata. Bagaimana mau disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan? Semua agama selain Islam, semua agama kesyirikan, menyeru pada penyembahan terhadap makhluk. Hanya Islam yang menyeru kepada penyembahan Rabbul Alamin. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah cuma apa? Cuma Islam. Maka celakalah mereka orang-orang
ya, penyeru pemahaman pluralisme yang kemudian mengatakan semua agama masuk surga, ya. Bahwasanya surga kelak bukan cuma surganya kaum muslimin, di sampingnya juga di tetangganya ada surga Yahudi, ada surga Nasara, ada surga Buddha dan Hindu. Bisa jalan-jalan ke surga-surga yang lain. Ini gimana dari sini? Ini ngaco seperti ini. Ya. Makanya saya katakan kesyirikan merupakan murni kedustaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Kata Allah, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih? Karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat haris ingin agar orang-orang dapat hidayah. Beliau ingin kaum musyrikin dapat hidayah. Namun kenyataannya kaum musyrikin, ya, meninggalkan dia. Bahkan mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang buruk. Dikatakan majnun, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, terkadang dikatakan tersihir, ya, dikatakan dukun. Oleh karenanya mereka meninggalkan Nabi SAW. Nabi sedih. Nabi sedih. Sampai-sampai Nabi terlalu sedih, sampai-sampai Allah mengatakan, apakah kau ingin membunuh dirimu, wahai Rasulullah, dengan kesedihan tersebut? Artinya Allah menegur, sedih boleh saja, namun jangan terlalu sedih. Karena kalau orang terlalu sedih, ya, sampai tidak beraktivitas, saking sedihnya dia pun diam, tidak beraktivitas, banyak kemaslahatan yang akhirnya tidak bisa dia kerjakan. Seorang manusia wajar sedih. Dakwanya tidak diterima, dia sedih. Namun bukan berarti kemudian dia sedih mengurung diri, tidak bergerak, terlalu sedih. Akhirnya banyak kemaslahatan yang tidak bisa dia dapatkan. Maka Allah tegur Nabi SAW. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya kehidupan dunia cuma sementara. Kata Allah, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semuanya ini kami jadikan keindahan muka bumi ini, di muka bumi ini sebagai ujian bagi penghuni bumi, mana di antara mereka yang terbaik amalannya. Kemudian Allah ingatkan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Sebenarnya Allah mengatakan, ini ayat menjelaskan bahwasanya dunia yang begitu indah akan sirna. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan di pengajian awal, bahwasanya dunia diibaratkan seperti tumbuhan yang hijau, indah dipandang, ya, menyenangkan orang yang memandangnya, tetapi itu tidak selamanya. Hijau tersebut tidak selamanya, tiba-tiba mengering. Setelah mengering tiba-tiba berubah dari hijau menjadi kuning. Setelah menjadi kuning akhirnya hancur. Demikianlah kehidupan dunia, semuanya fana, tidak ada yang kekal abadi. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah tentang hari kiamat. Allah mengatakan inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami sungguhnya benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus, ai yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tatkala bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari kiamat di mana bumi akan dirubah dengan bumi yang lain, dirubah. Dalam ayat yang lain, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Jadi bumi yang tadinya bulat pada hari kiamat akan didatarkan, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung dihancurkan, ya, tidak ada lembah, tidak ada la tara fiha iwaja wala amta, tidak ada lembah dan tidak ada gunung pada hari kiamat kelak. Datar, sehingga muat untuk menampung seluruh manusia, ya, untuk dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Dan kondisinya dalam keadaan tandus dan kering. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau terlalu bersedih. Mereka meninggalkan dakwahmu, tidak akan selamanya, dunia akan selesai. Setelah itu ada yaumul hisab, maka jangan terlalu bersedih, dunia ini cuma sementara. Setelah itu Allah masuk dalam kisah Ashabul Kahfi. Setelah mukadimah yang Allah sampaikan, Allah menyampaikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi, War-Raqim dan Ar-Raqim kanu min ayatina ajaba, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Jadi Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Ar-Raqim apa? Ar-Raqim, ada pendapat di kalangan para ahli tafsir makna Raqim. Ada yang mengatakan Raqim adalah ismul wadi, tempat lembah di mana ada goa tersebut. Al-Kahfi artinya goa.
Ada yang mengatakan Ar-Raqim adalah sakhrah, batu yang di mana letak gua tersebut. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga dipilih Ibnu Jarir At-Tabari, Ar-Raqim artinya marqum. Ar-Raqim, al-marqum artinya yang tertulis. Fa'il bermakna maf'ul, artinya yang tertulis. Artinya apa? Ar-Raqim adalah prasasti yang mereka tuliskan. Jadi tatkala mereka mendapati Ashabul Kahfi akhirnya dalam gua tersebut, kemudian terkuburkan dalam gua, maka penduduk negeri tersebut menulis kisah mereka agar diketahui oleh orang-orang sesudahnya. Mereka tulis kisah Ashabul Kahfi tersebut dalam sebuah lembaran-lembaran batu semacam prasasti. Itulah makna Ar-Raqim. Ditulislah prasasti tersebut. Namun kenyataannya sekarang sudah tidak tahu di mana prasasti tersebut, hilang. Namun Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Yang tidak ada yang mengetahui cerita mereka secara detail kecuali pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini Allah mengatakan, ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua Ashabul Kahfi dan Raqim mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Maksud ayat ini kata para ulama, seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang musyrikin, apa kalian menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang paling menakjubkan? Masih banyak yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Dari ciptaan Allah, masih banyak. Penciptaan langit yang begitu luas lebih hebat daripada hanya sekedar Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Kisah Nabi SAW Isra Mi'raj naik ke langit ke-7 lebih ajib, lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Artinya jangan kalian menganggap ini kisah yang paling menakjubkan. Masih banyak kisah-kisah Allah dan masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Dan tanda-tanda Allah, keajaiban-keajaiban Allah sangat banyak. Maka Allah mulai cerita tentang Ashabul Kahfi. Allah mengatakan, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Tatkala beberapa pemuda mereka bernaung dalam goa. Kemudian mereka berkata, "Rabbana, wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah." Berikanlah kepada kami rahmat. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau ada isim nakirah datang dalam konteks talab, ya, dalam konteks permintaan, maka memberikan faedah umum. Seperti doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan. Kata para ulama, kebaikan di sini umum, mencakup ya Allah berikanlah aku rumah yang baik, berikanlah aku rizki yang baik, berikanlah aku istri yang soleha, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Maka ada istilah doa sapu jagat. Ya. Kenapa kita meminta apa saja baca doa ini pasti kena? Kenapa? Karena hasanatan di sini apa? Umum yang bermanfaat bagi kita. Rabbana atina fid dunya apa? Hasanatan. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan apapun yang baik bagi kita. Sampai disebut oleh para salaf, sebagian salaf mengatakan kalau anda ingin punya istri yang soleha, apa doanya? Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan sini umum, mencakup istri yang soleha. Demikian juga dalam ayat ini, tatkala mereka masuk dalam gua, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmatmu. Rahmat apa saja yang penting, umum yang bermanfaat bagi kami. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah ya, Masjid Al-Imam Syafi'i di Kota Banjarmasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Raja TV ya. Banyak ahli tafsir menyebutkan tentang siapa Ashabul Kahfi ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi ini mereka adalah kaum yang sebelum Nabi Isa. Dan sebagian pendapat mengatakan mereka adalah kaum setelah Nabi Isa. Tidak ada kejelasan, tidak ada dalil yang tegas. Ibnu Katsir memilih pendapat bahwasanya mereka adalah kaum para pemuda yang berasal dari kaum sebelum Nabi Isa. Itu di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga kita dapati, kata Ibnu Katsir, orang-orang Yahudi lah yang punya perhatian terhadap kisah Ashabul Kahfi. Dan kita tidak dapatkan pada orang-orang Nasara tentang kisah Ashabul Kahfi. Sebagian ulama mengatakan tidak, mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan mereka adalah orang-orang Romawi. Wallahu alam siapa mereka. Namun Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan banyak khalaf dan banyak salaf menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi ini adalah kisah tentang para pemuda ya, yang mereka adalah anak-anak raja, anak-anak pejabat di sebuah negeri. Yang negeri tersebut semuanya berisi kesyirikan, mereka semua musyrikin. Dan mereka memiliki acara tahunan, yaitu mereka pergi ke suatu tempat dalam rangka beribadah kepada berhala-berhala mereka,
dan juga dalam rangka untuk menyembelih 99 untuk diserahkan kepada berhala-berhala mereka. Maka suatu saat tibalah acara tersebut, hari raya tersebut. Maka berkumpullah seluruh penduduk negeri beserta raja-rajanya, beserta pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya. Mereka datang ke suatu tempat, maka mereka mulai menyembah berhala-berhala dan mulai memberikan 99 kepada berhala-berhala tersebut. Ada salah seorang dari pemuda tersebut tidak serak dengan hal ini. Dia masih terjaga fitrahnya masih di atas tauhid. Dia tidak suka dengan acara-acara seperti ini. Maka dia pun keluar dari acara tersebut, menjauh, kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Antum bisa baca kisahnya di tafsir Ibnu Katsir. Dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Tidak lama kemudian datang lelaki yang lain, pemuda yang lain pula, anak-anak muda. Maka dia pun datang ikut nongkrong di bawah pohon tersebut. Sama-sama tidak kenal, dia tidak tahu ada apa gerangan ikut nongkrong sama saya. Datang lagi orang ketiga, nongkrong lagi. Datang lagi ke pemuda keempat, nongkrong di situ. Datang lagi pemuda kelima, nongkrong di situ. Yang benar Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang. Datang pemuda keenam, datang pemuda ketujuh, nongkrong semua di pohon. Ada apa gerangan? Semua saling takut untuk mengabarkan. Karena kalau dibilang saya tidak setuju, bahaya kan? Berarti menyelisih penduduk negeri. Mereka pun diam-diaman, akhirnya salah seorang di antara mereka berani berbicara. Dia bilang, ya saudara-saudaraku, saya ke sini karena saya tidak setuju dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Akhirnya yang kedua, saya juga. Ternyata Allah kumpulkan mereka. Tanpa mereka sepakati terlebih dahulu, akhirnya mereka ternyata sama-sama tidak mau menyembah berhala dan mereka hanya mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para pemuda ini berkumpul dan mereka saya katakan tadi anak-anak orang kaya dan juga merupakan anak-anak para pejabat. Setelah itu mereka pun membuat semacam tempat ibadah bagi mereka sendiri. Mereka beribadah kepada Allah di situ dan mereka meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Akhirnya masyarakat pun penduduk negeri heran melihat mereka ini. Dan mereka mengingkari perbuatan 7 pemuda ini. Kenapa bikin ibadah sendiri? Kenapa tidak ikut serta dengan adat tradisi kami? Yaitu menyembah berhala, memberi sembelihan kepada patung-patung kami. Akhirnya mereka laporkan kepada sang raja. Sang raja saya tidak tahu, kalau tidak salah namanya ada khilaf di antara para tafsir. Ada yang mengatakan namanya Daknius kalau enggak salah, atau Dakvinius. Ada ius-iusnya gitu. Saya lupa namanya. Ibnu Katsir menyebutkan. Ya, Daknivius atau Dakvinius atau Daknius ya. Intinya akhirnya dipanggillah para pemuda tersebut oleh sang raja. 7 orang tadi dipanggil. Ternyata mereka adalah orang-orang pejabat, orang kaya. Maka diperintahkan mereka untuk meninggalkan ibadah yang mereka lakukan agar gabung bersama masyarakat dalam tradisi mereka, tradisi kesyirikan. Baju-baju mereka disuruh dilepaskan. Jadi baju-baju yang mereka pakai baju-baju indah, mereka anak orang kaya. Disuruh dilepaskan dan diganti dengan baju yang rakyat biasa. Mereka pun pakai. Akhirnya ancaman cuma 2. Dibunuh atau kembali kepada kesyirikan. Namun karena mereka adalah anak-anak muda, para ahli tafsir menyebutkan, sang raja pun ya udah mereka ini anak-anak ikusan, enggak ngerti, ya udah saya kasih waktu kalian berpikir. Tidak langsung dibunuh. Saya kasih kalian waktu untuk berpikir, merenungkan. Kalau kalian tidak kembali kepada adat tradisi kami, maka kalian akan kami bunuh. Rupanya ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan waktu untuk merenungkan. Rupanya mereka berpikir kita kabur saja. Kita kabur saja. Maka mereka pun lari menuju goa yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ini. Ini ceritanya kenapa mereka lari ke goa, kemudian mereka sampai ke dalam goa, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah rahmat kepada kami, berilah petunjuk kepada kami. Allah kabulkan mereka. Allah kabulkan doa mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat ayat 11. Kata Allah, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami pun tutup telinga mereka dalam gua tersebut bertahun-tahun lamanya. Ya. Bertahun-tahun lamanya. Bukan beberapa tahun ya, tapi bertahun-tahun lamanya, ya. Ini menunjukkan tidur mereka, tidur yang sangat pulas. Sampai-sampai mereka tidak mendengar sedikit pun apa yang terjadi di luar mereka. Artinya seandainya ada bunyi apapun, ada teriakan orang, mereka tidak bakalan dengar. Kenapa? Fadharabana ala adhanihim. Kami telah menutupi telinga mereka. Dan ini menunjukkan kepulasan mereka dalam tidur. Ya ikhwan, kita sering tidur dan kita belum pulas. Kita baru tidur, orang baru ngomongin kita. Itu orang. Kita baru tidur, kita sudah digibain sama orang. Itu orang yang payah itu. Padahal kita belum tidur. Kita baru tidur, sudah ngorok sebentar, tapi belum pulas. Masih ada yang kita dengar. Masih ini sudah ngorok, orang ngorok belum tentu pulas. Saya katakan, orang ngorok belum tentu apa? Pulas. Sebagai buktinya saya pernah alami sendiri. Bukan saya yang ngorok ya.
Suatu saat subhanallah, saya pernah naik mobil, waktu itu kita jalan dari Jakarta ke Jawa Timur. Ada supir alhamdulillah, ikhwan juga yang nyetir. Maka pas di tengah perjalanan, semua istri tidur, anak-anak tidur. Saya dengar suara ngorokan. Saya bangun, siapa yang ngorok ini? Oh, supirnya yang ngorok. Wah, ini wali supir ini ngorok tapi bisa nyetir. Saya nggak tidur Ustaz, saya nggak tidur katanya. Saya nggak tidur. Lu tadi ngorok siapa? Jadi saya katakan bahwasanya, makanya dalam hadis disebutkan tatkala para sahabat mereka tidur sampai terdengar suara gotit mereka, suara ngorok, kemudian mereka bangun langsung sholat tanpa wudu, itu benar. Ini faedah, artinya belum tentu ngorok itu membatalkan apa? Wudu. Karena ngorok belum tentu. Ada orang yang ngorok pulas, ada orang yang ngorok baru di awal tidur sudah apa? Ngorok dan dia belum pulas. Ya, masih bisa dengar-dengar sesuatu. Sebagaimana supir saya tadi, kata dia, saya belum tidur Ustaz, saya belum tidur. Terus yang ngorok tadi siapa? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadarabana ala adhanihim. Maka kami tutup telinga mereka, benar-benar mereka tidur pulas, tertutupnya telinga, tidak sadar dengan di alam sekitar, itu menunjukkan benar-benar pulaslah tidur mereka. Karena Allah ingin menidurkan mereka berapa tahun? 309 tahun. Ini lama, jadi harus pulas. Kemudian kata Allah, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidur mereka. Kami bangunkan dari tidur mereka agar kami mengetahui mana di antara dua kelompok yang lebih benar dalam menghitung berapa lama mereka tidur. Ada khilaf di antara para ulama, ayyul hizbaini. Hizbaini, dua kelompok ini siapa? Ada yang mengatakan dua kelompok di antara orang Yahudi yang saling berdebat. Berapa lama mereka tidur? Mereka tidak tahu pasti, mereka berdebat. Ada yang mengatakan di antara kaum musyrikin yang berdebat, ya. Berapa lama mereka tidur? Ada yang mengatakan antara Ashabul Kahfi dengan penduduk negeri. Karena Ashabul Kahfi menyangka mereka tidur cuma sebentar. Sementara penduduk negeri tahu mereka tidur lama karena mereka tahu sejarah. Ashabul Kahfi bangun dikira cuma tidur sebentar. Wallahu a'lam bishawab, yang penting ada dua kelompok yang khilaf. Kemudian Allah membangkitkan mereka agar tahu berapa lama mereka tidur. Kemudian kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami yang mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah mereka dengan cerita yang benar. Innahum, perhatikan sini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi benar-benar ashabul kisah Al-Kahfi tidak ada yang ceritakan kepada Nabi, dan ini benar-benar dalil bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikianlah orang-orang musyrikin sudah tahu ini Nabi bisa cerita kisah ini, enggak mungkin kalau tidak dari Tuhan. Mereka tetap kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami yang menceritakan langsung kepada engkau wahai Muhammad cerita mereka. Tidak ada yang ceritakan kepada Nabi. Kok Nabi tiba-tiba tahu? Harusnya orang-orang musyrikin berpikir langsung beriman kepada Nabi. Ternyata teka-teki mereka sudah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kesombongan dan keangkuhan membuat mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah, "Innahum fityah." Mereka adalah para pemuda. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ini dalil bahwasanya para pemuda lebih mudah untuk didakwahi. Coba, kebanyakan siapa? Anak muda. Bukan berarti saya menghina orang tua ya. Namun saya katakan Ibnu Katsir, kebanyakan yang lebih menerima dakwah adalah anak-anak apa? Anak-anak muda. Kenapa? Karena orang tua merasa lebih tinggi, merasa lebih pengalaman, merasa lebih banyak makan garam. Ya. Garamnya sudah banyak dia makan, sehingga kemudian dia meremehkan yang anak-anak muda. Apalagi dai masih kemarin sore ingusan diremehkan. Karena Ibnu Katsir mengatakan sebagai bukti kebanyakan pengikut Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah anak-anak muda. Yang sebaya dengan Nabi atau yang lebih muda daripada Nabi. Abu Bakar sebaya dengan Nabi, beda 2 tahun. Umar, Utsman, ya. Kemudian yang lainnya, Ibnu Mas'ud, semuanya lebih muda daripada Nabi SAW. Mereka itulah yang mau beriman kepada Nabi SAW. Adapun orang-orang tua, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa mereka adalah pemimpin. Beda tatkala di Madinah. Tatkala di Madinah, kebanyakan anak-anak muda. Semua pembesar-pembesar suku Aus dan Khazraj semuanya meninggal dalam perang Bu'ath. Cuma satu yang tersisa, dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini satu orang tua yang masih hidup di penduduk kota Madinah. Maka dialah yang tidak beriman kepada Nabi SAW dan menjadi orang munafik. Namun kebanyakan kaum Ansar, suku Aus dan suku Khazraj, kebanyakan anak muda dan mereka muda beriman dengan Nabi SAW. Oleh karenanya para hadirin, kalau antum mendakwahi orang-orang tua tidak mau terima, ya wajar.
Antum ya sudah, antum kemudian jangan putus asa, sudah saya mutung, enggak mau lagi dakwah, enggak. Anak-anak mudanya antum dekati. Yang tua-tua akan game over, selesai. Yang akan lanjut kemudian hari lah yang muda-muda. Oleh karenanya sering ikhwan-ikhwan tatkala mereka berdakwah sulit menghadapi orang-orang tua. Ya, alhamdulillah banyak juga orang tua yang sadar, namun banyak juga orang tua yang bersikeras, apalagi mereka sudah punya kedudukan sebelumnya. Ya. Maka anak ikhwan-ikhwan kemudian buat TPA misalnya, buat TPA atau buat sekolah. Ya, akhirnya apa? Anak-anak mereka sekolah di situ. Setelah anak-anak mereka sekolah, sekarang anak belajar TPA, maka hafalannya tambah. Hafal doa masuk WC, doa keluar WC, doa makan, doa masuk rumah, doa keluar rumah. Akhlaknya semakin baik kepada orang-orang tua mereka. Maka orang tua ini kaget sama anak-anak ini. Anak-anak ini mulai bernahi mungkar. Mungkin bapaknya ada yang merokok, "Pak, hukumnya haram, Pak, merokok." Kaget. Coba kalau kita yang tegur, "Pak, haram," kita digampar sama dia. Tapi kalau anaknya yang tegur, "Pak, itu haram, Pak." Dia mikir kan, anak saya Masya Allah beramar ma'ruf nahi mungkar. akhirnya banyak di antara mereka lama-lama sadar dan ikut pengajian. Dimulai dengan mendakwahi apa? Anak-anak. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dan juga para pendengar dari Roja TV, demikian juga radio-radio yang lain yang ikut merilai pengajian kita pada sore hari ini. Oleh karenanya seorang tatkala berdakwah, ya, kalau memang orang-orang tua sulit didakwahi, maka anak-anak muda yang lebih lebih logis dalam kita sampaikan dan mudah dia menerima apa yang kita sampaikan kepada anak-anak muda, dan kita bersabar dalam mendakwai orang-orang tua. Mendakwai orang tua butuh ekstra kesabaran, ya. Mereka punya ego tersendiri, mereka punya keangkuhan tersendiri. Anak-anak muda harus berusaha memahami yang tua. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Wa rabatna 'ala qulubihim, maka kami pun kokohkan hati-hati mereka. Mereka para pemuda ini sedang menghadapi ujian. Dua ujian yang berat yang mereka hadapi karena mereka bertauhid. Yang pertama, mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang mewah. Mereka orang kaya. Baju mereka disuruh ganti dan dicopot dan diganti dengan baju yang jelek. Mereka biasanya hidup dalam keadaan mewah, di istana yang mewah, anak-anak pejabat, anak-anak raja. Tatkala mereka bertauhid, maka mereka harus tinggalkan kekayaan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara ujian yang mereka hadapi, mereka harus menyelisih seluruh penduduk negeri. Seluruh penduduk negeri musyrikin, mereka cuma 7 orang yang tidak musyrik. Ini berat. Ini berat. Bagaimana antum dalam satu negeri, semua orang musyrikin, cuma antum 7 orang. Kemudian semua orang menentang antum. Maka ini berat. Kalau Allah tidak mengkokohkan hati mereka, maka mereka bisa goyang. Maka Allah mengatakan, "Warabatana ala qulubihim." Ini butuh sekarang Allah mengkokohkan hati mereka. Warabatana ala qulubihim. Maka Allah kokohkan hati mereka. Idh qamu faqalu rabbuna. Disebutkan mereka ditanya oleh sang raja, "Siapa Rabb kalian?" Maka mereka dengan tegarnya mereka berdiri, mereka mengatakan, "Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha." Rabb kami adalah pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah. Kepada siapapun kami tidak akan berdoa. Laqad qulna idzan syatata. Kalau seandainya kami berdoa kepada selain Allah, maka kami telah jauh dari kebenaran. Mengucapkan kalimat hak di hadapan orang yang zalim tidak mudah. Mengucapkan kalimat hak langsung di hadapan raja tidak mudah. Mengucapkan kalimat hak langsung di hadapan presiden tidak mudah. Oleh karenanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Bahwasanya di antara jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di hadapan langsung raja, bukan bikin kekacauan di luar, tidak, langsung datang ke presidennya langsung ngomong. Menyampaikan kebenaran, kenapa taruhannya nyawa. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan yang indah dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Antum coba nanti kembali ke tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi tatkala membaca ayat ini, dia membantah sebuah kaum sufiyah. Dia sebutkan kaum sufiyah dengan kalimat sufiyah. Kenapa sebagian sufiyah mereka berdalil dengan ayat ini? Jadi nukilan-nukilan yang jarang, ya, bantahan terhadap sufiyah dari para ahli tafsir. Di antaranya Al-Qurtubi. Jadi di sini mereka mengatakan, Allah mengatakan, "Warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna." Kami pun mengkokohkan hati mereka tatkala mereka berdiri dan mereka berkata, "Rabbuna rabbus samawati wal ard." Sebagian orang-orang sufi berdalil dengan ayat ini. Jadi mereka berzikir sambil berdiri.
Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Rabbuna. Sambil apa? Berdiri dan joget-joget, sambil raqs. Kata mereka dalilnya ada dalam surat Al-Kahfi. Ya, ini dalilnya. Dibantah sama Al-Qurtubi, ini enggak nyambung katanya apa? Al-Qurtubi enggak nyambung. Maka Al-Qurtubi rahimahullah menukil bahwasanya ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi ashabu al-ijl yang menyembah sapi. Mereka demikian cara beribadahnya dengan berdiri dengan joget-joget. Dibantah. Ya, dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Barang siapa yang punya kesempatan bisa kembali kepada tafsir Al-Qurtubi tentang tafsiran ayat ini. Kata mereka, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka adalah kaum kami yang telah mengambil sesembahan-sembahan selain Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Seandainya mereka mendatangkan dalil yang nyata bahwasanya itu adalah Tuhan. Mana dalilnya bahwasanya itu adalah Tuhan? Tidak ada dalilnya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Tadi telah kita katakan kesyirikan merupakan dusta yang murni kedustaan. Tidak ada kedustaan yang lebih parah daripada kesyirikan. Tatkala menyatakan ada sembahan, ada makhluk yang berhak disembah selain pencipta alam semesta ini. Selain pencipta alam semesta ini adalah makhluk, dan hubungan antara makhluk dengan Tuhan adalah makhluk harus menyembah Tuhan. Kalau kita mengambil sembahan selain pencipta, kita jadikan makhluk-makhluk sebagai sembahan, maka ini tidak ada yang lebih zalim daripada kedustaan ini. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah." Tatkala mereka meninggalkan kaumnya, wa ma ya'buduna illallah, dan mereka juga meninggalkan sembahan-sembahan mereka kecuali Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh ahli tafsir. Ya, antum bisa kembali dalam buku-buku tafsir bahwasanya kaum mereka ini juga menyembah Allah. Jadi mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Makanya Allah mengatakan, wa idz tazaltumuhum. Mereka meninggalkan para orang-orang musyrikin. Wa ma ya'buduna illallah, dan mereka juga meninggalkan sembahan-sembahan kecuali Allah. Kecuali Allah yang mereka tidak tinggalkan. Berarti kaum mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mereka kaum yang mengenal Allah. Dan ini mungkin karena mereka, dan sebagaimana disebutkan oleh tafsir, kalau bukan pengikut Nabi Isa, pengikut kaum Nabi Musa. Dan dua-duanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam agama mereka termasuk kesyirikan. Masuk kesyirikan dalam agama mereka, namun mereka masih mengingat Allah. Sebagaimana kaum musyrikin Arab yang mereka mengenal agama Nabi Ibrahim yang telah membangun Ka'bah sehingga mereka mengenal Allah, namun masuk kesyirikan dalam agama mereka. Tatkala mereka meninggalkan kaum mereka, kata Allah, fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Ada ilham kepada mereka, seakan-akan Allah berkata, pergilah kalian menuju goa. Yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya sebagaimana dalam riwayat, ya, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya. Mereka telah meninggalkan kehidupan yang mewah. Ya, mereka telah meninggalkan sanak saudara mereka. Mereka telah meninggalkan ayah ibu mereka. Mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka. Karena Allah, maka Allah selamatkan mereka di Al-Kahfi, di goa yang Allah yang akan mencurahkan rahmat Allah kepada mereka. Namun ingat, meninggalkannya karena Allah. Bukan karena enggak enak sama tetangga. Ya. Bukan karena apa namanya, apa kata orang. Ya. Bukan karena nanti saya sakit. Bukan. Tetapi dia meninggalkan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan yang lebih baik bagi mereka, yaitu Allah siapkan goa untuk mereka. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Allah jamin. Kalian tinggalkan, tatkala mereka tinggalkan, ya, tatkala mereka meninggalkan kehidupan yang mewah, maka Allah jamin dengan goa yang Allah siapkan untuk mereka, dan luar biasa goa tersebut Allah siapkan untuk mereka. Bagaimana sifat goa tersebut? Allah sebutkan, wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzata shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Dan kalian akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat yang luas dalam gua tersebut. Fajwah adalah tempat yang luas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan gua mereka ini letaknya pintu goa tersebut ke arah sebelah utara. Ke arah sebelah utara. Sehingga matahari kalau terbit dari arah timur, ya,
disebut apa namanya? Ke sebelah kanan. Jadi dibuang cahayanya ke sebelah kanan. Kalau terbenam, waktu terbenam matahari sebelah barat, maka cahayanya terbuang ke sebelah kiri. Ya. Sehingga cahaya tersebut tidak masuk dalam pintu goa, sementara goa tersebut pintunya terbuka. Nanti akan disebut wal kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjing mereka menunggu di pintu goa. Jadi goa tersebut pintunya tidak tertutup. Dan Ibnu Katsir membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya pintu goa mereka tertutup. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, jadi waktu mereka kabur, mereka jadi buronan, diburon oleh raja tadi Daknius. Siapa tadi? Daknius atau sekitar itu namanya. Mengirim seluruh prajuritnya untuk mencari Ashabul Kahfi ini, 7 orang ini. Akhirnya dikejar-kejar, sampailah mereka dalam goa. Mereka kabur dalam goa. Akhirnya sang raja memerintahkan untuk ditutup pintu goa tersebut, biar mereka mati kelaparan dalam goa tersebut. Akhirnya ditutuplah batu. Akhirnya mereka ternyata tidak mati. Ini pendapat yang keliru, dibantah oleh Ibnu Katsir karena dalil menunjukkan pintu goa mereka terbuka, bahkan anjingnya berjaga di pintu goa. Namun meskipun pintu goa terbuka, Allah menjaga posisi goa sehingga matahari cahayanya tidak masuk. Karena kalau sinar matahari masuk mengenai tubuh mereka dan mereka mau tidur selama 300 tahun, bisa jadi timbul macam-macam. Bisa jadi ada jamuran, bisa macam-macam, akan merusak tubuh. Jadi cahaya matahari tersebut tidak, meskipun pintu goanya terbuka, cahaya matahari tidak masuk mengenai apa? Tubuh mereka. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada dalam tempat yang lapang. Tatkala terbit tidak mengenai cahaya matahari, tatkala terbenam menyingsing juga tidak terkena cahaya matahari. Ini di antara penjagaan Allah. Kemudian pintu goanya terbuka. Kenapa ada masuk keluar udara? Kalau pintunya tertutup mereka tidak sehat. Tapi ini pintu goa terbuka dan keluar masuk udara. Akan tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Allah menjaga mereka. Meskipun pintu goa terbuka, tidak ada yang bisa mengetahui di mana posisi mereka. Kata Allah, "May yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia telah mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa diberi petunjuk kepada mereka. Artinya Allah mengatakan, lihatlah 7 orang ini. Kalau Allah sudah beri petunjuk kepada mereka, bagaimanapun ancamannya, bagaimanapun pengorbanan mereka, mereka akan tetap dapat petunjuk. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki mereka dapat petunjuk. Meskipun semua orang ingin menyesatkan dia, tidak akan bisa menyesatkan dia. Meskipun mereka ingin menyesatkan 7 orang ini, tidak bisa disesatkan. Kenapa? Allah yang beri petunjuk kepada mereka. Sebaliknya, kalau Allah ingin seorang sesat, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada dia. Meskipun diutus dai satu dunia, meskipun lulusan Madinah, lulusan mana-mana, ya, profesor, doktor, kalau tidak dapat petunjuk, tidak bisa dapat petunjuk. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penjagaan Allah, Allah mengkondisikan tubuh mereka. Kata Allah, "Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud." Kau menyangka mereka dalam keadaan terjaga padahal mereka tidur. Banyak ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, demikian juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan bahwasanya mereka tatkala mereka tidur mata mereka terbuka. Jadi seakan-akan tidak tidur. Tapi mereka apa? Tidur. Allah tetap membuka mata mereka. Ada yang mengatakan mereka terbuka ganti-gantian. Satunya terbuka mata, terkadang ke kanan yang terbuka, terkadang kiri yang terbuka. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjingnya menjaga di bagian apa? Di bagian pintu goa. Sebagaimana kebiasaan anjing, jaga apa namanya? Pemiliknya di luar jaga, duduk-duduk jaga, siapa tahu ada orang datang. Kata Allah, "Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba." Seandainya kau lihat mereka, maka kau akan lari dan dirimu akan penuh dengan ketakutan. Jadi Allah membuat haibah, membuat sesuatu yang membuat orang kalau masuk situ takut sama mereka. Artinya penjagaan Allah luar biasa. Jadi guanya dikondisikan, kemudian guanya terbuka sehingga bisa masuk udara dan matahari tidak masuk, ya. Kemudian kalaupun ada orang sempat masuk dalam, pasti kabur, takut lihat kondisi mereka. Di antaranya matanya apa? Terbuka. Oh, ini kabur. Jadi tidak ada yang supaya mereka tidak terganggu. Namun meskipun gua mereka terbuka, tidak ada yang bisa tahu di mana mereka. Dan ini sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan sebagaimana Nabi SAW bersama Abu Bakar tatkala masuk di Gua Tsaur. Sampai-sampai kaum musyrikin sudah berada di pintu goa. Sampai-sampai Abu Bakar ketakutan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah seorang nengok ke bawah, maka dia akan lihat kita. Maka Rasulullah SAW tenangkan. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang 2 orang, Allah yang ketiga? Pasti Allah tolong 2 orang ini. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maka meskipun pintu goa terbuka, namun mereka tidak bisa lihat di mana Nabi dan Abu Bakar. Adapun cerita bahwasanya ada laba-laba segera datang kemudian bikin apa?
bikin sarang, ini hadisnya lemah, tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Tapi Allah menjaga mereka meskipun pintu gua terbuka. Sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Padahal prajurit nyari-nyari mereka. Dikirim oleh sang raja nyari-nyari mereka, namun tidak ketemu-ketemu. Padahal pintu gua terbuka. Dan ada faedah yang kita dapat di sini. Lihat Allah mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami membuat mereka berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Kata para ulama bahwasanya mereka ini dibolak-balikkan tubuh mereka, ada faedahnya, di antaranya agar darah mereka tidak membeku. Kalau posisinya tidurnya begini terus, lama-lama membeku pada satu sisi. Kemudian di antaranya agar tubuh mereka tidak dimakan oleh tanah. Yang namanya tanah, kalau tanah terus lama-lama tubuh mereka rontok, ya. Atau kalau mereka terus pada satu sisi, akhirnya mereka akan tertimbun dengan apa? Tanah. Sebagaimana Sunan Kalijaga waktu berjaga di pinggir kali, kan dalam film dia tutup dengan tanah kan? Kenapa? Saking lama bertabah di situ, tidak sholat, ya, kemudian jadi wali. Saya bilang ini kisah yang sangat tidak saya yakini kebenarannya. Ya. Ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya itu kisah yang benar, Sunan Kalijaga jadi wali gara-gara bertapa di pinggir kali, tidak sholat, ya. Kemudian jadi wali. Saya katakan mana sanadnya? Datangkan sanadnya. Ya, An Paijo, An Paimin, An Juminten, An siapa lagi? Sukiman dan macam-macamnya. Mana dalilnya? Paino dan yang lainnya. Kita bilang enggak ada dalilnya. Ya. Masa gara-gara tidak sholat kemudian jadi wali? Maka saya katakan inilah kenapa Allah membolak-balikkan. Dan ini dalil bahwasanya Allah menjaga sunnatullah. Sunnatullah berlaku. Sunnatullah berlaku kalau seorang diam, tanah akan menutupi. Allah bisa saja mengatakan kun fayakun, namun Allah menjaga sunnatullah. Sunnatullah maka tetap menjaga Allah yang bolak-balikkan tubuh manusia tersebut sehingga sunnatullah tetap berjalan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kisah ini, bagaimana pentingnya bersahabat dengan orang-orang soleh. Lihatlah anjing ini, dia enggak ada hubungan dengan amal soleh. Tapi dia disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran gara-gara bergaul sama Ashabul Kahfi. Ya. Anjing ini disebutkan, bahkan berulang-ulang nanti. Wa yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Disebut-sebut nama anjing, disebut-sebut anjing ini. Ya, ini fungsinya bergaul dengan orang-orang baik, ya, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak kita dikasihkan minyak wangi, kalau tidak kita mendapatkan bau minyak wangi dari dia. Di antaranya anjing ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Padahal tidak sebut dia juga tidak jadi masalah. Tetapi Allah mengabadikan penyebutannya, kenapa? Karena dia bergaul dengan 7 orang saleh. Ya, dia adalah hewan yang hina, hewan yang direndahkan, ternyata dimuliakan oleh Allah, ya, karena bergaul dengan orang saleh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka pun tidur. Tidur berapa tahun? 309 tahun, lama. Ya. Kata Allah, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Maka kami pun membangunkan mereka dari tidur mereka. Liyatasaalu bainahum. 7 orang ini bangun dan mereka saling bertanya. Agar mereka saling bertanya. Qala qailum minhum kam labithtum. Ada yang bertanya, berapa lama kita tidur? Berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kita tidur sehari penuh, ada yang mengatakan kita tidur baru setengah hari. Karena disebutkan mereka masuk di gua di pagi hari, mereka bangun di sore hari. Maka yang paling lama mengatakan kita mungkin masuknya pagi kemarin. Ada yang mengatakan tidak, kita baru masuk tadi pagi. Kan kita tidur tadi pagi, sore bangun, berarti kita tidur setengah hari. Tadi pagi kita masuk gua tidur, sekarang sore kita bangun. Berarti kita tidurnya setengah hari. Ada yang mengatakan, oh tidak, kita masuknya kemarin pagi. Ya kan nggak ada tanggalan, mereka nggak ada jam tanggalan, nggak ada. Jadi mereka kita masuk kemarin pagi dan kita bangun sore, berarti kita sudah tidur 1 hari lebih. Tidak ada yang mengatakan kita tidur 2 hari, tidak ada. Paling banter pikiran mereka 1 hari atau setengah hari. Namun mereka tetap aja ragu. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Karena mereka ragu, mereka mengatakan Allah yang lebih mengetahui. Dan ini yang penting. Kalau kita ragu, kita katakan Allah yang lebih mengetahui. Ini dalil para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dalil apa yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya tatkala mereka bangun ternyata kukunya panjang-panjang. Kemudian jenggotnya panjang, rambutnya jabrik. Wah, ini enggak benar. Karena kalau kukunya dipanjang, kita sudah tidur setahun, kuku kita sudah 1 meter. Itu tidak benar semua. Itu cerita semua tidak benar. Tapi mereka terbangun dalam kondisi biasa. Dan yang mendapatkan karomah bukan cuma mereka, anjing mereka juga dapat karomah. Karena kalau mereka bangun, anjing mereka sudah jadi tulang. Sudah jadi tulang, ini berapa tahun kita tidur, kok jadi tulang?
Tapi anjingnya biasa-biasa saja. Jadi yang dapat karomah bukan cuma mereka, anjing pun kebagian apa? Karomah. Karena Allah ingin skenario yang lengkap sehingga mereka benar-benar baru merasa tidur sehari atau setengah hari. Jadi baju mereka juga tidak rusak. Padahal 309 tahun harusnya bajunya sudah rusak. Namun Allah jaga mereka, Allah jaga bajunya, Allah jaga anjingnya sehingga tidak ada yang rusak. Bahkan uang di kantong masih ada. Uang di kantong masih ada. Maka tatkala mereka bangun mereka lapar. Kan biasa baru bangun tidur apa? Lapar. Apalagi tidurnya 309 tahun. Mereka lapar. Lapar mereka. Maka pertama mereka pikirkan cari makan. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Kata mereka suruh satu orang beli makanan. Ini ada uang bawa, beli makanan. Beli makanan. Satu saja. Kata mereka satu saja pergi. Kata sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya kalau satu kerjaan cukup dikerjakan satu orang, enggak usah dua orang. Terkadang dua orang bikin kacau. Sekarang mereka cukup beli makanan cukup satu orang. Kalau mereka dua orang bahaya nanti ketahuan. Sementara mereka menyangka mereka sedang jadi buronan. Iya atau tidak? Kan mereka sedang buronan ini. Kalau kita kirim dua orang baik, satu orang sudah cukup. Bawa ini makanan. Sehingga mereka mengatakan suruh dia cari makanan yang paling enak dan bawakan kepada kita makanan tersebut wal yatalattaf dan keluar pelan-pelan. Wal yatalattaf artinya pelan-pelan, lembut. Wal yatalattaf dalam Quran kita tulisannya merah. Kenapa ya? Tengah katanya. Sampai ada orang yang jadikan jimat wal yatalattaf, wal yatalattaf. Padahal artinya keluar pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Enggak nyambung. Kemudian kata dia wala yush'iranna bikum ahada. Jangan sampai dia membuat orang tahu kita di mana. Hati-hati. Apa sebabnya kalau kita ketahuan? Kata mereka saling menasihati, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Karena mereka kalau sampai tahu di mana kita, maka mereka akan merajam kita. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, atau kita kembali kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan kalian tidak akan beruntung selamanya. Karena kita tidak punya pilihan kecuali dua. Kalau enggak dirajam sampai mati, ini juga pilihan yang buruk. Atau kita disuruh kembali kepada kesyirikan, dan ini juga pilihan yang buruk. Oleh karenanya wal yatalattaf, pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai ketahuan. Maka Ibnu Katsir menyebutkan, mulailah orang ini keluar bawa uang dengan pedenya cari makanan. Keluar ke goa, dari goa, dunia sudah berubah. Ya kira-kira kalau kita jadi dia kan begitu kan. Kota-kota sudah berubah. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan, dia tanya, saya ini gila atau lagi tidur? Jangan-jangan saya tidur. Oh enggak, saya enggak tidur. Jangan-jangan saya gila. Kenapa? Berubah semua. 300 itu kurun ba'da kurun. Kornun ba'da kornin. Generasi sudah 3 generasi. Sudah banyak perubahan. Ya. Ada yang tadinya bangunan, jadi bangunan. Ada yang bangunan sudah hilang. Mungkin pohon-pohon juga sudah berubah 300 tahun. Tadinya tidak ada pohon, jadi pohon. Dia keluar, bingung dia. Bingung. Namun dia terus berjalan dan berjalan sampailah dia di kota. Sampailah dia di kota, kemudian dia mulai mencari makanan. Maka dia pun beli ingin cari makanan, dan dia bayarkan kepada penjual makanan tersebut. Ketika penjual makanan terima tadi uang, ya, disebut oleh tafsir, ternyata uang tersebut gambar Raja Daknius. Kan uang kan begitu kan, gambar-gambar raja. Kadang gambar monyet ya. Iya, masih ada uang gambar monyet enggak? Sudah enggak ada. Kadang gambar raja, kadang gambar monyet. Uang tersebut gambar Raja Daknius, raja yang 300 tahun yang lalu. Maka ini orang, kamu siapa? Saya kemarin, saya penduduk sini. Akhirnya debat-debatan di antara mereka. Saya baru kemarin di sini, kata siapa? Kata orang tadi, kata Ashabul Kahfi ini. Enggak, kamu ini sudah lama ini. Ini jangan-jangan kamu dapat harta karun di mana? Ya. Kok dapat uang seperti ini? Karena gambarnya Raja Daknius. Sekarang sudah tidak berlaku. Akhirnya debat-debat mereka, akhirnya mereka pun lapor kepada raja yang baru. Kepada raja yang baru. Maka akhirnya dibawalah pemuda tersebut ke raja yang baru. Ternyata kita tahu kisah mereka ini kisah yang menggemparkan. 300 tahun yang lalu kisah ini menggemparkan, artinya ada 7 orang pemuda, anak-anaknya pejabat, anak-anaknya raja, tidak mau berbuat kesyirikan, jadi buronan, dicari-cari tahu-tahu hilang. Jadi kisah ini kisah yang masyhur di kalangan penduduk negeri, dan raja yang sekarang pun tahu, dulu ada kisah 7 pemuda yang hilang. Dicari-cari enggak ketemu, ternyata ini orangnya. Jadi menakjubkan kisah tersebut. Jadi mereka tahu tentang kisah tersebut, hilang, ternyata belum mati.
Muncul 309 tahun kemudian muncul. Maka sang raja pun kaget. Kemudian sang raja bilang, tunjukkan di mana teman-temanmu. Karena sang raja tahu benar tentang kisah 7 pemuda ini. Maka berangkatlah mereka menuju tempat goa. Ada kisah, ada khilaf di antara para ulama tentang apa yang terjadi setelah itu. Ada yang mengatakan, tunggu sang raja, saya masuk dulu. Begitu mereka masuk, tidak keluar-keluar lagi. Dia masuk, maka enggak. Tapi yang benar kata Ibnu Katsir, bahwasanya mereka bertemu. Karena Allah mengatakan setelah itu, وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ. Ya, dalam ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika atharna 'alaihim." Dan kami pun menjadikan manusia bertemu dengan mereka. Jadi bertemu. Jadi disebutkan raja dan anak buahnya masuk, peluk-pelukan sama Ashabul Kahfi tersebut. Kemudian akhirnya setelah itu mereka meninggal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha." Demikianlah kami menjadikan manusia bertemu dengan mereka agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar dan bahwasanya hari kiamat itu nyata akan datang. Disebutkan oleh para ahli tafsir, mereka ini kaum yang mereka ragu tentang adanya hari kiamat. Di antara mereka ada yang mengatakan hari kiamat tidak akan terjadi. Di antara mereka ada yang mengatakan hari kiamat mungkin terjadi. Ada khilaf di antara mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan hari kiamat terjadi, namun yang dibangkitkan cuma jasadnya. Cuma ruhnya, bukan jasadnya. Ada khilaf di antara mereka. Maka untuk menjelaskan akan benarnya hari kiamat, Allah bikin skenario tentang kisah 7 orang ini yang tidur 309 tahun. Ternyata mereka tidur 39 tahun dan mereka bisa bangkit dalam keadaan normal. Ini sebagai contoh kecil bahwasanya mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Ini buktinya orang-orang ini tidur 309 tahun, Allah bisa bangkitkan. Demikian juga yang tidur 1 miliar tahun, tidur 1 juta tahun, Allah bisa bangkitkan, gampang. Makanya ini contoh nyata, Allah ingin menjelaskan kepada mereka karena mereka adalah kaum yang khilaf. Ada enggak hari kebangkitan? Kalaupun ada yang mengatakan adanya hari kebangkitan, mereka mengatakan yang dibangkitkan cuma ruh, enggak mungkin jasad dibangkitkan. Maka Allah bantah mereka semua dengan mereka lihat langsung kejadian Ashabul Kahfi. Setelah itu, idh yatanaza'una bainahum amrahum, setelah mereka meninggal dunia, maka terjadi khilaf di antara mereka. Faqala bunu alaihim bunyana, kata mereka kita bangun bangunan di atas. Rabbuhum a'lamu bihim. Allah lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka orang-orang yang berkuasa di antara mereka mengatakan kita bangun masjid di atas kuburan mereka. Ini dijadikan dalil oleh ahlul bidah ya untuk menyatakan dianjurkan membangun apa? Kuburan di atas masjid. Ini dibantah oleh para ahli tafsir. Yang pertama membantah seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi juga bantah habis dalam tafsirnya. Di antara bantahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sedang disebutkannya bukan berarti boleh. Disebutkannya suatu dalam Al-Qur'an bukan berarti apa? Boleh, tidak mesti. Kecuali disertai dengan pujian baru itu menunjukkan boleh. Atau dilakukan oleh orang yang soleh baru ditunjukkan boleh. Jadi kapan suatu dianggap boleh? Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an kemudian dipuji. Atau dilakukan oleh orang yang terpuji, baru jadikan katakan boleh. Ternyata ini cuma disebutkan saja. Sementara yang terpujinya adalah Ashabul Kahfinya, bukan penduduk negerinya. Bahkan penduduk negerinya adalah orang-orang yang ragu tentang hari kiamat. Bagaimana dikatakan perbuatan mereka terpuji. Yang kedua, bahwasanya ayat ini menunjukkan qala alladziina ghalabu ala amrihim. Berkatalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan biasanya orang-orang yang memiliki kekuasaan orang-orang yang zalim. Mereka yang maksa untuk dibangun apa? Kuburan di atasnya. Kemudian taruhlah bahwasanya dahulu dianjurkan bikin masjid di atas kuburan, maka itu tidak berlaku bagi syariat kita. Syariat terdahulu bukan syariat kita karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan tidak boleh bikin kuburan, bikin masjid di atas kuburan. Dan hadis-hadisnya disebutkan panjang lebar oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Dalilnya jelas, syariat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga berkata, ulaika idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu kebiasaan mereka kalau ada orang saleh meninggal dibangunlah masjid di atasnya. Allah melaknat perbuatan mereka. Dan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nenek moyangnya para habib, super habib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah mengatakan kepada dia, ya, Ali mengatakan ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallam. Ali bin Abi Thalib berkata, Abul Hayyaj, wahai Abul Hayyaj,
Maukah aku utus engkau, aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskanku? Apa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib? Allah tada' timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada satu patung pun kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini pernah Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk ngeratain kuburan. Pernah. Oleh karena dikatakan, maka ini bukan dalil bolehnya untuk apa? Membangun masjid di atas apa? Kuburan, karena hal ini dilarang dalam ajaran kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tanya jawabnya nanti. Sekarang kita enggak ada tanya jawab ya. Buka puasa jam berapa? 6:30, sebentar lagi, belum selesai. Tanya jawabnya nanti kita khususkan setelah tarawih ya. Setelah tarawih insyaallah. Allah mengatakan, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Di antara mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan jumlah mereka 3, yang keempatnya anjing. Lihat, anjing disebut lagi. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5, yang keenamnya anjing. Kata Allah, rajiman bil ghaib. Mereka hanya menebak-nebak perkara yang gaib, tidak ada ilmunya. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 orang pemuda, yang 8 adalah anjing, dan ini yang benar. Karena tatkala Allah menyebutkan 2 perkataan pertama, Allah bantah, rajiman bil ghaib. Tatkala Allah menyebutkan perkataan ketiga, Allah tidak bantah. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Qur rabbi a'lamu bi iddati ma ya'lamuhum illa qalil." Katakanlah, Rabbku yang lebih mengetahui tentang jumlah mereka, dan tidak ada yang mengetahui tentang jumlah mereka kecuali sedikit. Hanya sedikit di antara mereka yang menebak benar. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ana minal qalil." Saya termasuk yang sedikit yang tahu. Jumlah mereka 7 orang, anjingnya yang ke-8. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Kata Allah, wahai Muhammad, janganlah kau mendebati mereka orang-orang Yahudi kecuali perdebatan yang zahir, yang ada dalilnya. Adapun hanya sekedar menebak-nebak, enggak usah berdebat, enggak ada faedahnya. Oleh karenanya kalau perdebatan tidak ada faedahnya, misalnya tanpa dalil atau orang yang ngeyel, maka enggak usah debat. Allah larang. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan kau bertanya kepada mereka sedikit pun tentang masalah ini. Ini disebutkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini dalil bahwasanya ya bisa jadi seorang boleh kita minta fatwa kepada dia dalam satu permasalahan, dan dalam masalah yang tidak boleh kita minta fatwa. Karena ada orang misalnya dalam satu ilmu dia mahir dalam ilmu tersebut, dan dalam ilmu yang lain dia bahlul. Maka jangan kita tanya pada yang dia bahlul dalam ilmu tersebut. Kita tanya yang dia ngerti. Ya, kalau ada dokter kita tanya tentang ilmu kedokteran, jangan antum tanya masalah perbintangan, enggak nyambung. Ya. Karena itu bukan bidang dia. Demikian juga sebagian ustadz misalnya punya ilmu mahir dalam bidang tertentu, kita tanya boleh. Dalam bidang tertentu dia tidak tahu, kita tahu dia tidak tahu, maka tidak perlu kita tanya, kita tanya kepada ustadz yang lain yang mahir dalam hal ini. Kemudian kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan kau berkata tentang suatu pun, sungguhnya aku akan melakukan hal ini besok, kecuali kau katakan insya Allah. Ini ajaran nasihat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun ayat ini khusus turun kepada Nabi, namun dia sifatnya umum. Tadi kita sebutkan, Nabi tatkala ditanya tentang teka-teki 3 pertanyaan, dia mengatakan besok saya kasih jawaban. Ternyata Nabi tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Allah tegur. Maka Allah kasih pelajaran, ternyata jawabannya turun setelah 15 hari. Maka seakan-akan Allah mengatakan, lain kali wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ingin mengatakan satu, katakan insya Allah. Dan ingat, insya Allah itu kalimat isti'anah. Orang butuh mengucapkan insya Allah. Kenapa? Karena kehendak manusia tidak bisa memastikan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Yang mengambil keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita mengucapkan insya Allah, kita berharap bantuan dari Allah. Oleh karena insya Allah itu kalimat isti'anah, bukan kalimat kabur. Kata orang, besok datang ya pengajian ya. Sebenarnya malas. Insya Allah. Padahal enggak mau datang. Maksudnya insya Allah itu saya akan datang, tapi saya tidak bisa memastikan. Tapi insya Allah artinya tekad. Jadi insya Allah sebenarnya isti'anah untuk tekad, bukan untuk lari. Kamu sumbang ya, nanti kasih sumbangan ya. Insya Allah. Padahal enggak mau. Supaya kalau dia tidak sumbang tidak dimarahin. Ya, kan saya cuma bilang insya Allah. Padahal insya Allah itu artinya iya, saya akan, tapi saya tidak bisa memastikan. Oleh karenanya tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata, la atufanna laila ala tis'ina imra'atan talidu kullu wahidatin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah. Kata Sulaiman, malam ini saya akan menggilir 90 wanita, akan saya jimai satu persatu. Berapa wanita? Hebat Nabi Sulaiman. 90 wanita.
Dan semuanya nanti akan hamil dan semuanya akan melahirkan anak-anak yang semuanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, "Qul insyaallah." Katakanlah insyaallah. Nabi Sulaiman lupa bilang insyaallah. Akhirnya dia berhubungan dengan 90 wanita tersebut dalam satu malam. Ternyata tidak satu orang pun yang hamil. Cuma satu wanita yang mengandung, itu pun dia lahirkan anak yang cacat. Kata Nabi SAW, seandainya Sulaiman mengucapkan insyaallah, maka akan dikabulkan, akan lahir 90 mujahid semuanya. Namun dia lupa mengucapkan apa? Insyaallah. Oleh karena dalam hadis juga disebutkan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba." Setelah Dzulkarnain membuat bendungan, mereka tidak bisa naik manjat bendungan tersebut, ayyadharu, mereka tidak mampu manjat. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu membolongi apa? Membolongi bendungan tersebut. Setiap mereka bolongi, mereka istirahat, besok nutup lagi. Setiap mereka bolongi, baru lubang setelah berusaha, besok nutup lagi. Sampai Nabi SAW sebutkan, suatu saat mereka bolongi, kemudian pemimpin mereka mengatakan, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Tatkala dia mengucapkan insyaallah, tidak tertutup lagi. Dan terus dilanjutkan, dan akhirnya suatu saat mereka keluar. Gara-gara dia mengucapkan apa? Insyaallah. Karena insyaallah itu kalimat isti'anah, penting kita ucapkan, agar Allah membantu kita dalam mewujudkan tujuan kita. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, inilah ya kisah Ashabul Kahfi, karena waktu kita juga sudah mau habis dan masih banyak surat Al-Kahfi, dan saya tidak mampu untuk menyampaikan seluruh dari kisah-kisah yang lain karena butuh untuk saya belajar lagi dan waktu juga tidak mencukupi. Cuma ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan, di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan ada tafsiran-tafsiran yang diperselisihkan tidak ada faedahnya. Ya, contohnya, dan ini termaktub dalam buku-buku tafsir. Contohnya apa warna kulit anjing tersebut? Ada yang mengatakan warnanya pirang, ada anjing bule, ada yang warnanya hitam, anjing negro. Apa faedahnya? Mau anjingnya bule, mau anjingnya keriting, mau anjingnya pirang, rambutnya lurus, nggak ada faedahnya tentang keimanan, nggak ada faedahnya. Maka tidak perlu kita bahas, jadi khilaf tidak ada faedahnya. Kemudian di antara juga mereka khilaf tentang nama anjing tersebut. Ada namanya Humran, ada namanya Kitmir. Mereka sebutkan, oh ini namanya Kitmir, Humran. Ternyata ada namanya siapa kan ngeri, tahu-tahu ada namanya Paijo, kan repot. Jadi ini enggak ada faedahnya juga apa nama anjing, maka ditinggalkan kata Ibnu Katsir, enggak ada faedahnya. Kemudian di antara tafsir yang tidak bermanfaat kata Ibnu Katsir, khilaf tentang di mana letak goa ini. Letak goa di mana? Kata Ibnu Katsir, kalau letak goa itu bermanfaat untuk diketahui, maka Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an, atau paling tidak Nabi akan sebutkan dalam hadis-hadisnya. Tetapi tatkala tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu kita tahu di mana goa tersebut. Ya ikhwan, seandainya gua tersebut ada di Banjarmasin, orang-orang di Indonesia semua datang pengin tidur di situ. Pengin merasakan bagaimana tidurnya Ashabul Kahfi. Tahu-tahu 300 tahun enggak bangun-bangun bertobat. Saya katakan bahwasanya ya, goa tersebut goa biasa, tidak ada faedahnya. Kalau memang ada keberkahan dan perlu untuk didatangi, maka pasti Nabi kasih tahu kepada para sahabat. Ketahuilah di sebuah tempat di Banjarmasin ada sebuah goa, datangilah semampu kalian. Tapi Nabi tidak pernah menyebutkan, menunjukkan keberadaan gua tersebut, tidak ada faedahnya. Pernah terjadi sesuatu yang menakjubkan, namun tidak berarti bahwasanya gua tersebut berkah, harus tidur di situ. Sebagaimana Gua Hira. Gua Hira luar biasa. Nabi pernah diam-diam di situ bertafakur dalam Gua Hira tersebut. Turun malaikat Jibril dalam gua tersebut. Namun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi tidak kembali lagi ke gua tersebut. Nabi tidak pernah bernostalgia lagi, saya pengen duduk-duduk dulu nostalgia. Tidak pernah. Dan tidak seorang sahabat pun yang pernah naik ke gua tersebut. Kenapa tidak ada keberkahan lagi? Tidak ada. Kalau memang itu tempat berkah, pasti sahabat ada yang naik ke Gua Hira meskipun sekali. Pasti tabi'in pernah ada yang ke Gua Hira. Kita ke Gua Hira cuma sekedar ini sebagai sejarah. Bukan sebagai tempat kemudian diambil pasirnya, kemudian diambil batunya, kemudian berdiam di situ. Jangan-jangan mereka buat apa seperti itu? Apa faedahnya? Kalau itu berfaedah maka akan dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karena kita katakan ada tafsiran-tafsiran yang tidak bermanfaat, kita jauhi kalau tidak ada faedahnya. Seperti tadi, di mana letak goa? Kata Ibnu Katsir, tinggalkan, tidak ada faedahnya. Terlalu banyak ilmu yang berfaedah yang belum kita pelajari. Oleh karenanya kalau ada suatu khilaf yang tidak ada faedah, ya sudah jangan dibahas terus. Jangan dibahas terus, tidak ada faedahnya. Masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian di antara faedah dari kisah ini bahwasanya, ingat, barang siapa yang menghinakan dirinya karena Allah, maka Allah akan memuliakan dia. Lihat mereka Ashabul Kahfi, menghinakan dirinya. Tidak apa-apa saya tinggalkan kekayaan, namun Allah akan muliakan mereka. Di antara faedah kisah ini juga, barang siapa yang ingin terhindar dari fitnah, berusaha untuk menjaga dirinya terhindar dari fitnah, maka Allah akan jaga dia dari fitnah. Bukan orang yang pingin sok-sok tahu, saya pingin lihat fitnah kayak apa, akhirnya
kelindas fitnah tersebut, terjebak dengan fitnah tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar radio-radio yang ikut merilai kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan saya mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktu sudah menjelang berbuka. Insyaallah tanya jawab kita khususkan setelah salat tarawih. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.